Haleluya. Kita bersyukur pagi hari ini boleh ada di dalam anugerahnya, beribadah, melayani Dia, memuji dan menyembah namanya. Dia Allah Immanuel pagi hari ini hadir memberkati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami ada di hadapan-Mu. Kami bersyukur, biarlah segenap kehidupan kami Tuhan berkati pagi hari ini. Kami boleh mengalir di dalam kehendak Tuhan. Saat menikmati hadirat-Mu kami percaya ada sesuatu yang baru yang Tuhan alirkan, dan berkat sorgawi tercurah bagi kami yang mengikuti ibadah ini. Haleluya. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Amin. Ku tidak akan menyerah meski dalam
Bapak Ibu Saudaraku yang mengikuti ibadah ini, apapun keadaanmu saat ini, mari saat kita menaikkan pujian ini, bangun imanmu di atas dasar yang teguh. Pujian tadi berkata bahwa iman kita harus bersepakat dengan Tuhan. Saat firman Tuhan dinyatakan, kita harus sepakat dengan apa yang dinyatakan, dan iman kita harus benar-benar hidup supaya apa yang kita minta Tuhan akan berikan. Pagi hari ini, saat engkau menaikkan pujian ini, apapun yang ada dalam hatimu, apapun permohonanmu, biarlah lewat percayamu Tuhan akan mengadakannya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya
kasih Tuhan. Kami kuat karena Engkau. Kami bersuka cita karena Engkau. Pagi hari ini biarlah Roh-Mu mengalir atas setiap kami ya Tuhan. Kami yang mengikuti ibadah ini diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menerima anggur yang baru. Kami menerima semua yang Engkau sediakan bagi kami pagi hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, hari-hari yang sukar ini keadaan menuntut kita untuk tetap bersuka cita, bergairah, bersemangat. Itu sebabnya kita kuat menjalani hari-hari yang ada. Amin. Oleh sebab itu di dalam setiap ibadah yang ada, pastikan engkau menerima anugerah Tuhan. Dan pastikan engkau siap, hatimu siap untuk menerimanya. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Kita bersorak-sorai. Haleluya. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Haleluya. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Amin. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sekalipun aku jatuh, tapi takkan tergeletak. Selama Tuhan selalu menolong. Sekali lagi, Tuhan itu bagi kita. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Amin. Ya, bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekalipun aku jatuh, tapi takkan tergeletak. Sekalipun aku jatuh, tapi takkan tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu menolong. Sekalipun kita jatuh, haleluya. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sekalipun aku jatuh, tapi takkan tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu menolong. Sekali lagi, sekalipun aku jatuh, haleluya. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Amin. Haleluya. Tapi takkan tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu menolong. Sebab tangan siapa? Haleluya. Sebab tangan Tuhan selalu menolong. Oh, sebab tangan Tuhan, sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Haleluya. Haleluya. Inilah iman kita di hadapan Tuhan. Tangannya selalu menopang kita. Bahkan saat kita terjatuh, Dia tidak akan membiarkan kita tergeletak. Haleluya. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan yang teduh. Pagi hari ini kami rindu menikmati hadirat-Mu. Sebab di dalam hadirat-Mu kami menemukan kekuatan. Biarlah suara-Mu yang berbicara di dalam setiap batin kami. Saat kami menaikkan pujian ini, hadirat-Mu mengalir ya Tuhan. Haleluya. Saat
wajah-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. bawa daku erat dalam pelukan-Mu, Bawa daku erat dalam pelukan-Mu. amin, haleluya. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Sekali lagi mari naikkan pujian ini, katakan saat indah. Saat indah Yesus Tuhan, ku berhadapan dengan-Mu. kami pandang wajah-Mu Tuhan saat ini. Memandang wajah-Mu, Amin. Yesus kekasih jiwaku. Oh, bawa daku Yesus, Bawa daku erat dalam pelukan-Mu. menikmati kasih, Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. mari katakan hadirat-Mu Tuhan, Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu. kekudusan-Mu Bapa. Penuhi kami Tuhan. Aku rindu Selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. sekali lagi. Mari katakan saat indah aku berhadapan dengan Saat indah Yesus Tuhan. berhadapan dengan-Mu, Kami rindu memandang wajah-Mu saat ini Tuhan. memandang wajah-Mu, Kau Yesus, Yesus kekasih jiwa. Oh, bawa daku erat dalam pelukan-Mu. Bawa daku Amin. erat dalam pelukan-Mu. Amin. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu.
setia-Mu Tuhan, terus memelihara hidup kami. Kami menikmati semua yang Engkau sediakan. Kami menerima berkat yang Engkau sediakan. Terima kasih Bapa, Kau sangat baik. Terima kasih Yesus, Kau sangat baik. Terima kasih Roh Kudus, Kau sangat baik. Kami bersyukur pagi hari ini sebab Bapa baik. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Bapa, Engkau baik. Mari katakan, Bapa, Engkau baik. Amin. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau sangat baik Tuhan. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Katakan, aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta. Aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Amin. Aku menyembah-Mu. Nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Sekali lagi mari katakan, Bapa, Engkau baik. Haleluya. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini. Kasih-Mu yang begitu besar bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, karena selalu baru setiap pagi kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini Engkau membawa setiap kami untuk lebih lagi mengasihi-Mu Tuhan, untuk melihat jalan-jalan-Mu di dalam kehidupan kami, agar kami beroleh masa depan yang penuh dengan harapan,
Biarlah kasih-Mu Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kami pagi hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi kebenaran yang meneguhkan setiap hati kami, agar kami boleh tetap berjalan di dalam kehendak Tuhan. Dan kami boleh terus menikmati setiap kebaikan-kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Berkati kami pagi hari ini, Roh Kudus pimpin kami, urapi kami, agar kami boleh masuk dalam seluruh kebenaran Tuhan, mengerti kehendak-Mu di dalam seluruh kehidupan kami, dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur karena kasih-Nya kita masih boleh ada sebagaimana adanya kita pagi hari ini. Semua karena anugerah Tuhan, amin. Kita tetap ada dalam kekuatan kasih-Nya. Saya percaya umat-umat Tuhan, sekalipun kita mungkin masih ada di rumah masing-masing, mungkin juga ada di beberapa tempat yang sudah beribadah, di rumah-rumah ibadah yang ada. Tapi kita percaya pagi hari ini, apapun yang kita alami, apapun yang kita kerjakan ketika kita mengerjakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka kasih Tuhan itu menjadi bagian kehidupan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya rindu berbagi kebenaran firman Tuhan. Mengingat lagi beberapa hari yang lalu ketika kami dengan pendoa-pendoa yang ada di gereja berdoa, ada satu pernyataan Tuhan yang Tuhan sampaikan lewat salah satu pendoa. Pernyataan Tuhan itu begini, ada satu penglihatan, ada sebuah jalur kereta api dan juga ada kereta api di situ yang dia berangkat tepat pada waktunya. Kemudian ada orang yang berusaha berlari karena dia terlambat, dia berusaha berlari untuk mengejar kereta itu, tetapi dia tidak dapat lagi mengejar kereta itu. Kereta itu tetap berjalan sesuai dengan waktunya. Kemudian ada yang kedua, ketika ada kereta lagi yang datang, lalu ketika berbunyi pemberitahuan untuk segera naik, orang ini naik, dia tidak ketinggalan dan akhirnya ketika kereta itu berangkat, dia juga ikut berangkat. Ya, hikmat dari situ adalah bahwa seperti kereta tadi, di mana ketika kereta itu sudah berangkat, tidak ada seorang pun lagi yang dapat menyuruhnya berhenti agar orang yang terlambat tadi bisa naik. Tetapi yang benar adalah orang itu harus tepat pada waktunya, ada di dalam kereta, sehingga sebelum kereta itu berangkat dia tidak terlambat. Bapak Ibu Saudara, ketika saya berdoa akan hal ini, Tuhan ingatkan saya kebenaran Tuhan yang mungkin sudah sering kali kita dengarkan, tapi saya percaya bahwa Tuhan itu berbicara bagi setiap kita selalu baru setiap pagi. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Matius pasalnya yang ke-25. Matius pasal yang ke-25. Mulai ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Saya memberi judul untuk firman Tuhan pagi hari ini adalah bagaimana kita harus tetap berjaga-jaga karena kita tidak tahu waktu dan saatnya. Saya akan baca bagi kita. Matius pasalnya yang ke-25 ayat yang pertama sampai 13. Perikopnya gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, song-songlah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu.
Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kebenaran firman Tuhan ini menyatakan kepada kita bahwa ternyata sangat penting untuk kita berjaga-jaga. Ya, beberapa waktu ini, sudah beberapa bulan ini pandemi yang terjadi di Indonesia, ya, bahkan di seluruh dunia, itu ada yang menurun tetapi ada yang terus meningkat. Dan bahkan di Indonesia ini yang ada terjadi terus peningkatan. Khususnya juga di Medan hal yang sama terjadi. Ya. Ada yang tetap stay di rumah, ada yang tetap harus bekerja. Ya. Walaupun juga mungkin dengan penuh berhati-hati, ya harus menggunakan protokol, tapi ada juga yang tidak mengerjakan itu sama sekali. Tapi pagi hari ini yang Tuhan taruhkan adalah Tuhan berbicara kepada kita tentang berjaga-jaga dalam arti secara rohani. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam firman Tuhan ini, ya kita sudah seringkali mendengar ya, kita sudah seringkali membaca bagaimana ada diumpamakan dua kelompok orang, ya. Yang satu kelompok ini orang-orang yang bijaksana dan yang kelompok lain adalah orang-orang yang tidak bijaksana, orang-orang yang bodoh dikatakan firman Tuhan. Ya, mereka adalah orang-orang yang tidak berpikir panjang, ya, tidak memandang jauh ke depan, hanya sebatas apa yang mereka miliki. Nah, di sini dikatakan bahwa mereka punya satu tujuan untuk menyongsong mempelai laki-laki yang akan datang di malam hari. Dan pada waktu itu sebenarnya mereka tidak tahu waktunya yang pasti. Ya, hanya mungkin prediksi mereka akan datang dengan cepat mempelainya. Nah Bapak Ibu Saudara, 5 gadis bijaksana seperti yang firman Tuhan katakan, mereka mempersiapkan bukan hanya pelita mereka, tetapi juga mereka mempersiapkan minyak. Berbeda dengan 5 gadis yang bodoh, hanya mempersiapkan pelita saja dengan minyak yang ada, tanpa membawa persediaan tambahan. Ya. Dan akhirnya seperti firman Tuhan katakan bahwa ketika pada waktu mempelai laki-laki itu datang, minyak mereka sudah tidak cukup lagi. Ya. Mereka berusaha minta kepada yang bijaksana, tapi yang bijaksana juga tidak bisa memberikan. Ya. Karena ternyata setelah saya merenungkan juga pada waktu itu mereka harus melakukan sesuatu di mana mereka harus masuk ke dalam rumah perjamuan itu tepat pada waktunya. Jadi seandainya mereka memberikan minyak itu juga kepada yang bodoh, maka yang terjadi adalah mereka sama-sama akan terlambat dan tidak satupun dari mereka yang dapat masuk ke dalam perjamuan tersebut. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini berbicara tentang masing-masing kita ternyata yang namanya berjaga-jaga itu haruslah bertanggung jawab dengan diri kita masing-masing. Ya. Kita tidak bisa mengandalkan orang lain. Yang hubungannya dengan Tuhan, kita tidak bisa mengandalkan yang orang lain. Kita harus sepenuhnya punya satu respon, punya pandangan kehidupan itu masing-masing kepada Tuhan. Orang lain menolong kita, orang lain memberkati kita, mungkin hamba-hamba Tuhan menuntun kita kepada kehendak-kehendak Tuhan, tetapi yang memutuskan untuk mengerjakan semua adalah Bapak Ibu dan saudara dan saya sendiri. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, di dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa berjaga-jagalah. Ya. Saya merenungkan beberapa waktu ini, saya juga bicara sama anak-anak pemuda, saya katakan bahwa dalam masa-masa pandemi ini ada hal-hal yang seringkali terjadi ya. Ada hal-hal yang sering terjadi yang ada yang baik, ya, ada yang bisa menikmati,
Ada juga yang sampai terlena, ya. Tapi ada juga yang mungkin menjadi khawatir dan takut, ya. Kedua keadaan ini bisa mempengaruhi fokus kita kepada Tuhan, ya. Beberapa waktu ini kita harus ibadah tidak lagi di gereja, ya. Kita mau nggak mau kita harus beribadah di rumah. Yang tadinya mungkin kita biasa ikut dengan ibadah-ibadah misalnya jerum rumah tangga, kemudian juga kita ibadah hari Minggu, ada juga kaum muda, ya. Tetapi beberapa bulan terakhir ini semuanya tidak bisa kita kerjakan, ya. Bukan karena pemerintah melarang, tetapi keadaan yang ada menyebabkan itu tidak bisa kita kerjakan. Dan seringkali keadaan itu kalau kita tidak berjaga-jaga dengan hati kita, dengan hidup kita, kita bisa beralih fokus kita bukan lagi kepada Tuhan, tapi kepada keadaan dunia. Ya, ketika terjadi pandemi ini, yang lancar-lancar itu adalah internet, ya. Orang-orang mulai pada fokus kepada gadget mereka, ya. Karena apa? Tidak ada yang bisa dikerjakan, ya. Kita tidak bisa keluar rumah, ya. Bahkan sekarang itu anak-anak sekolah pun mereka dari rumah belajarnya. Dan kalau kita tidak memiliki satu pandangan yang tetap fokus kepada Tuhan, kita bisa terbawa dengan arus, ya. Ada seringkali berkata seperti ini, waktu masih belum ada pandemi saja, mau sungguh-sungguh sama Tuhan itu susah, ya. Cari Tuhan susah, ya. Apalagi ketika ada pandemi. Mungkin ada yang berkata bahwa kami rindu ibadah, ya. Tapi berbahagialah orang-orang ketika sebelum terjadi pandemi dia mengisi minyaknya. Sehingga ketika terjadi keadaan seperti ini kita tidak mengalami kekeringan. Haleluya. Tetapi yang ada kita tetap bisa memiliki api pelita yang tidak padam. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan ingatkan kepada saya tentang berjaga-jaga ini di dalam Matius pasal yang ke-25 ini, setelah saya renungkan ternyata Bapak Ibu Saudara, yang dimaksudkan Tuhan tentang berjaga-jaga di sini itu bukan bicara tentang saudara seperti seorang sapam, ya, yang akan menunggu atau piket di tempat jaga sampai pagi hari. Biasanya kan orang berjaga-jaga itu ketika malam hari, ya, menunggu sampai pagi menjaga agar tetap aman kawasan tempat dia tinggal, ya. Saya ingat ketika kami dulu masih di tempat training, ya, kami seringkali ketika mendapat bagian berjaga-jaga atau piket itu, sehebat apapun kita, seringkali pun kita tetap ketiduran, Bapak Ibu Saudara, ya. Dan ketika kami ketiduran, waktu pagi-pagi bangun, ternyata sendal kami udah nggak ada di tempat. Ternyata kami punya kakak-kakak senior itu yang koordinator piket itu ketika melihat kami yang disuruh jaga malah ketiduran, akhirnya apa yang terjadi? Mereka ambil sendal kami lalu mereka bawa ke tempat yang tinggi, ikat di situ. Akhirnya ketika kami cari-cari dan kami temukan itu, kami malu sendiri. Karena orang tahu, oh berarti yang piket ini ketiduran tadi. Sehingga terjadilah mereka dikerjai. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika saya membaca di dalam Matius 25 ini, Tuhan berbicara berjaga-jaga tidak kepada yang namanya waktu menunggu yang dikerjakan oleh kedua kelompok orang gadis-gadis ini. Ya, bukan pada waktu menunggu, karena apa? Ternyata ketika mereka menunggu cukup lama, ternyata mempelai itu terlambat datang. Ya, tidak datang-datang dikatakan firman Tuhan di situ. Ya, akhirnya mereka ketiduran. Ya, akhirnya mereka ketiduran. Dan ketika tengah malam ada suara yang berteriak menyampaikan mempelai pria datang, songsonglah. Pada waktu itu mereka kaget bangun, ya. Kaget bangun dan bersiap-siap. Ternyata pelita mereka yang tadinya tidak membawa minyak itu sudah mulai padam.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ternyata yang Tuhan maksud tentang berjaga-jaga di sini bukan pada waktu saudara dan saya menunggu. Kita terbatas, secara manusia kita punya keterbatasan, kita punya kekurangan. Tuhan mengerti akan hal itu. Tetapi yang Tuhan bicara tentang berjaga-jaga adalah bicara tentang minyak yang tersedia agar pelita itu tidak padam. Amin. Agar pelita itu tidak padam. Tidak harus saudara, kita kan tidak tahu kapan Tuhan datang. Hal yang sama, ya, kalau kita merenungkan, kenapa sih perempuan-perempuan yang bodoh ini mereka, perempuan-perempuan yang bodoh di situ dikatakan ya, 10 gadis yang mengambil pelita, ya, di situ 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Ya, gadis-gadis yang bodoh ini, mereka pada waktu itu dikatakan firman Tuhan, ya mereka membawa pelita tetapi tidak membawa minyak, ya, sebagai persediaan. Karena kalau kita baca di ayat selanjutnya itu dikatakan itu mereka punya prediksi, ya. Makanya hati-hati Bapak Ibu Saudara. Keadaan-keadaan sekarang ini seringkali yang muncul itu adalah prediksi-prediksi kita secara manusia. Amsal katakan, janganlah kamu berjalan menurut pikiranmu sendiri. Ya. Firman Tuhan katakan, janganlah berjalan menurut pikiranmu sendiri, tapi berdasarkan kehendak Tuhan. Ya. Seberapa banyak prediksi-prediksi kita itu melenceng. Ya. Kita jadi seperti gadis yang bodoh ketika hal itu terjadi. Prediksi mereka bahwa udah cukup ini, yang kami bawa ini udah pas ini. Karena apa? Nanti pukul sekian nanti akan datang mempelainya. Ternyata apa yang terjadi? Tidak seperti apa yang mereka pikirkan. Nah, seringkali kita sama dengan perempuan yang bodoh ini. Menganggap remeh, nanti kok, nantinya itu. Tuhan mungkin menggerakkan kita, ayo berdoa, nantilah itu Tuhan. Ya. Mungkin kita beberapa waktu yang lalu, ayo beribadah kepada Tuhan, nantilah Tuhan, masih banyak kerjaanku. Ya. Nantilah Tuhan, pastilah aku kerjakan. Dan akhirnya banyak orang-orang yang tadi berkata seperti itu akhirnya menyesal. Kenapa? Ketika waktunya mereka mau mencari ibadah tidak bisa dikerjakan. Itu mungkin satu bagian hal yang kecil saja. Tapi ketahuilah bahwa kenapa orang-orang ini dikatakan mereka bodoh, kenapa mereka tidak membawa minyak yang harusnya jadi persediaan. Salah satunya di situ dikatakan mereka menganggap remeh, menganggap biasa. Mungkin mereka pikir, ada kok teman-teman saya yang lain yang membawa minyak, nanti saya bisa minta. Mungkin kita berpikir seperti itu. Saya dulu berpikir bahwa ketika saya belum memberi hidup saya sungguh-sungguh kepada Tuhan, saya pikir bahwa hidup saya ini sudah aman-aman. Orang tua saya seorang pendoa. Ya. Saya punya paman adalah seorang pendeta. Saya berpikir dengan begitu saya selamat. Ternyata salah Bapak Ibu Saudara. Setiap kita bertanggung jawab atas diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Amin. Kita tidak bisa mengikutkan orang lain. Karena ternyata sesuai dengan firman Tuhan ini, ketika mereka bangun dan ketika gadis-gadis yang bodoh ini bertanya, bahwa bagikanlah minyakmu kepada kami, apa yang dikatakan oleh gadis-gadis yang bijaksana? Oh tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untukmu. Karena ternyata mereka harus menjalani satu perjalanan di mana kalau mereka seandainya secara logikanya Bapak Ibu Saudara, mungkin saja bisa nebeng ya. Tapi mungkin dalam perjalanan itu perjalanan mereka akan menjadi lambat. Ya, karena satu bawa lampu, yang satu lampunya mati. Jadi yang lampunya mati akan nebeng. Jadi perjalanan mereka akan terganggu dan akhirnya ketika mereka sampai di rumah pengantin sudah tertutup pintu. Akhirnya yang dilakukan oleh gadis yang bijaksana, mereka melakukan hal yang tepat. Ya. Mereka hidup berdasarkan apa yang sudah ditaruhkan Tuhan dalam kehidupan mereka.
Mungkin kita berpikir, tidak kasihankah mereka dengan yang gadis-gadis yang tadi, harusnya mereka tolong. Bapak Ibu Saudara, ada waktu di mana kita bisa menolong satu dengan yang lain. Ada waktu Bapak Ibu Saudara dan saya harus bertanggung jawab atas pribadimu masing-masing di hadapan Tuhan. Haleluya. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, suatu kali, ini satu contoh saja Bapak Ibu Saudara. Suatu kali saya ketika dengar khotbah itu ada satu hamba Tuhan berbicara, saya itu semangat. Wah, saya semangat, saya mau menjangkau jiwa-jiwa pikiran saya. Waktu itu saya belum sungguh-sungguh bertobat. Tapi karena ada firman Tuhan disampaikan, saya begitu rindu. Saya rindu Tuhan, saya mau bawa jiwa-jiwa kepada Engkau. Saya berkata seperti itu. Dan kemudian hari Minggu selanjutnya saya punya komitmen, saya akan membawa saudara saya untuk beribadah. Pada waktu itu, hari Minggu di depan itu, saya punya tugas, pertama kali tugas diberikan kepada saya untuk pelayanan di gereja. Ya mungkin sederhana ya, hanya bagian bertanggung jawab untuk lagu pujian yang akan dinaikkan yang saya harus tayangkan di slide. Dan itu tidak boleh terlambat Bapak Ibu Saudara. Saya sudah dikasih tahu kamu harus datang cepat. Oke Pak. Ya, saya akan datang cepat. Saya bilang seperti itu. Nah, ketika hari Sabtu saya sudah siap, pokoknya besok saya tidak boleh terlambat. Lalu saya mengabari saudara saya ini, saya bilang besok kita mau ibadah ya, jangan terlambat ya karena saya tugas. Oke katanya. Besoknya Bapak Ibu Saudara pagi-pagi ketika saya datang ke rumahnya, teman saya ini ternyata belum bangun. Saya ketok-ketok pintunya, tidak ada jawaban. Cukup lama baru dia keluar dan saya lihat waktu saya sudah terlambat. Sudah mendekati waktu di mana kalau saya tidak segera berangkat pada waktu itu maka saya akan terlambat. Saya tidak bisa tugas dan saya melalaikan satu tugas. Tapi karena pola pikir saya yang salah, saya berpikir ini kan jiwa, nggak apa-apa lah itu pelayanan saya istilahnya tinggalkan dulu. Kan ini jiwa harus diselamatkan. Saya tunggu teman saya ini dan kami akhirnya berangkat. Ketika saya sampai di gereja, ya teman-teman yang bertugas itu pada lihatin saya ya, saya sudah terlambat. Saya tetap bilang, saya kan tidak salah, saya bawa jiwa kok. Tapi Bapak Saudara, ternyata saya salah. Karena sesuatu yang benar yang harusnya saya kerjakan, saya tidak kerjakan. Saya melalaikan satu tanggung jawab yang seharusnya saya kerjakan. Ya, karena apa? Teman saya yang saya bawa itu minggu depannya dia nggak mau lagi ikut. Ya, jadi sepertinya ada satu nilai kosong yang saya dapatkan. Ya, kenapa? Saya berpikir menurut pola pikir manusiawi saya. Padahal yang prioritas utama yang saya harus kerjakan adalah melakukan tanggung jawab yang sudah Tuhan suruhkan, perintahkan lewat hamba-hamba Tuhan memberikan pelayanan untuk saya kerjakan. Tidak masalah saya bawa saudara saya itu seandainya tidak terlambat. Saya akan mendapatkan 2 poin yang luar biasa. Tapi karena saya memakai pola pikir saya sendiri, akhirnya saya tidak mendapatkan 2 yang baik. Nah, hal yang seperti ini, ya gambaran inilah yang seperti dialami oleh gadis-gadis yang bodoh tadi. Mereka anggap remeh, anggap biasa, tidak apa-apa itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita berjaga-jaga seperti 5 gadis bijaksana, amin. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang selalu memiliki minyak. Kenapa saudaraku? Karena minyak itu adalah iman kita. Itu gambaran iman percaya kita. Iman percaya bukan berarti ketika apinya padam, saudara. Maksud saya api padam itu, pelita itu ketika padam, itu bukan bicara sekedar ya mungkin, kita sudah tinggalkan Tuhan dalam artian meninggalkan Yesus Kristen. Bukan hanya itu. Bisa saja Bapak Ibu Saudara ketika kita tidak memiliki minyak di dalam diri kita, ketika masa-masa pandemi ini kita mulai ragu akan Tuhan. Kita mulai mengandalkan manusia, kita tidak berharap lagi sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kita tidak melihat seperti apa yang kita inginkan. Pola pikir kita sudah lebih kita condongkan daripada kita melihat kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan itulah hal-hal yang bisa menyebabkan kita akhirnya ya bisa jauh dari Tuhan. Tidak lagi percaya, mungkin kita KTP-nya Kristen, tapi hidup kita tidak lagi sesuai dengan apa yang Tuhan mau.
itu adalah tanda-tanda kehidupan kita yang namanya pelitanya mulai redup. Dan ini sesuatu yang sangat berbahaya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita perlu punya minyak senantiasa. Amin. Selama masa-masa pandemi ini kita masih terbatas beribadah. Ya. Mungkin kedepannya kita hanya bisa ibadah 2 minggu sekali. Yang biasanya itu hamba-hamba Tuhan itu full 1 minggu itu ada kegiatan-kegiatan ibadah, pelayanan dan sebagainya. Sekarang sangat terbatas. Ini waktu di mana kita tetap mempersiapkan diri kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi setelah ini. Dan kalau Bapak Ibu Saudara tidak punya minyak di dalam kehidupan saudara dan saya, ketahuilah yang akan terjadi, kita akan tambah turun dan jauh dari Tuhan. Kasih Tuhan itu senantiasa baru setiap pagi Bapak Ibu Saudara. Tetapi ada ayat yang berkata begini, mendekatlah kepada Allah maka ia akan mendekat kepadamu. Ya. Jadi bisa saja kita jadi menjauh dari Tuhan. Ya. Kita menjauh dan dunia ini akan mengikat kita, membuat kita tidak bisa terlepas dari keadaan itu. Dan itu sangat berbahaya. Haleluya. Ketika kita waktunya mau datang sama Tuhan, ternyata pintu sudah tertutup. Akan terjadi keadaan seperti itu. Saya tidak berbicara hari ini tentang kiamat, kita tidak tahu kapan itu. Tapi ini juga berbicara tentang kehidupan kita sehari-hari di dalam Tuhan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita perlu minyak itu selalu ada dalam kehidupan kita. Amin. Kita perlu punya persediaan minyak. Dan bagaimana caranya? Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang-orang, hamba-hamba yang didapati tuannya tetap melakukan pekerjaannya ketika Tuhan datang. Amin. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya tetap mengerjakan bagian-bagian kita, berbahagialah kata Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita yang masih keadaannya ini, kita mungkin sudah rasakan, waduh saya punya kerohanian selama pandemi ini tambah merosot. Bapak Ibu Saudara, kita perlu merombak pola pikir kita. Kita perlu merubah cara-cara kita agar kita boleh kembali kepada kehendak Tuhan. Yang pertama adalah memperhatikan hidup kita. Efesus 5 ayat yang ke-15 itu berkata bahwa perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, bijaksana. Ya. Jadi pertama yang perlu kita kerjakan adalah kita memperhatikan bagaimana saya punya hidup ini. Ya. Sama ketika saudara dan saya mau keluar rumah, mau pergi mungkin mau ke pasar atau mau ke tempat-tempat yang lain. Ya, kita pasti akan memperhatikan di cermin, udah betul enggak ini baju saya. Ya, kalau yang perempuan mungkin udah betul enggak hiasan saya. Jangan sampai ada yang menceng-menceng dan ketika saya jalan orang tersenyum-tersenyum, saya jadi tersinggung, ya kan. Ya. Udah pas enggak keadaan saya ini. Ya, sama dengan juga kehidupan kita, mari kita perhatikan bagaimana hidup saya. Kita berhenti sejenak dan mulai perhatikan bagaimana hidup saya. Apakah seperti firman Tuhan bilang, apakah kamu jangan seperti orang bebal. Orang bebal itu apa? Orang yang tidak mau dikasih tahu, yang tidak mau berubah, udah dikasih tahu hal yang benar tapi dia tetap berpegang pada prinsipnya padahal sudah tidak benar. Bahkan mungkin orang banyak udah lihat tidak benar tapi dia ketika dikasih tahu mental. Ya. Dia merasa baik-baik aja kok aku, aman-aman aja aku. Dikasih tahu nggak boleh seperti ini, firman Tuhan itu tidak mengizinkan, tidak menyukai kita melakukan seperti ini. Dia tetap dengan keadaan itu. Itulah keadaan orang bebal. Ya. Sama dengan gadis bodoh tadi, tidak mempercayai. Dan kita harus berubah menjadi orang yang arif, firman Tuhan katakan. Bijaksana, punya pandangan yang jauh ke depan. Dimulai dengan kita memperhatikan diri kita masing-masing. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, ada ayat firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, tapi tidak segalanya berguna. Ya. Dikatakan ayat itu Paulus berkata segala sesuatu diperbolehkan tapi tidak semuanya itu berguna. Jadi yang perlu kita lakukan setelah kita memperhatikan hidup kita, kita mulai melihat mana yang berguna dalam kehidupan kita kepada hal-hal kebenaran. Kalau yang tidak berguna kita potong, kita bersihkan. Yesus berkata sama seperti ranting
Kalau dia ranting itu dibersihkan biar dia tambah banyak berbuah. Mungkin selama ini kita sudah melakukan hal yang benar, tapi kalau kita memperhatikan ada hal-hal yang menghalangi kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Mari kita pangkas itu, kita ubahkan kepada hal yang berguna. Tidak semuanya bisa, mungkin semuanya bisa kita kerjakan. Ya bisa saja ya, hal yang baik, hal yang tidak baik. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang terutama yang Tuhan mau adalah sesuatu yang berguna. Saya percaya hal-hal yang berguna itu adalah hal-hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mungkin anak-anak muda, kalau orang tuamu menasihati kamu, lihatlah itu sebagai hal-hal yang berguna. Ada hal-hal yang harus kita lihat dalam diri kita. Oh, ini ternyata tidak berguna. Ada orang-orang yang mengingatkan saya, menasihati saya, ini tidak berguna. Mari kita menjadi orang-orang yang arif, yang akan mengambil hal-hal yang berguna itu kita mengerjakannya. Apalagi kalau firman Tuhan yang disampaikan kepada kita dan itu kita tahu itu berguna. Mari kita mengerjakan hal itu. Haleluya. Dan mari kita kembali memiliki waktu khusus dengan Tuhan. Waktu-waktu kita berdoa, waktu kita baca Alkitab kita, jangan lebih banyak hal-hal yang ada di handphone kita yang kita perhatikan daripada kita membaca firman kita. Sampai mungkin ada di antara kita yang tidak lagi membaca Alkitabnya setiap hari. Tapi yang lain kita bisa buka. Dan ini yang harus kita perbaiki, ubahkan dalam kehidupan kita. Mungkin kita juga sibuk dengan banyak hal, tetapi mari kita menggunakan waktu-waktu yang ada ini karena firman Tuhan waktu-waktu ini jahat. Haleluya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita betul-betul merenungkan. Mari kita berjaga-jaga. Ya. Menjaga agar minyak kita tetap tersedia. Sekalipun di tengah-tengah pandemi. Percayalah firman Tuhan bilang jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Hal-hal jasmani, kekhawatiran-kekhawatiran akan hidup ini, akan makanan, minuman, akan apa yang kita pakai. Itu firman Tuhan katakan dikhawatirkan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita jangan seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita orang-orang yang sudah mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita membawa setiap hati kita, hidup kita. Kita percaya bahwa Yesus adalah kebenaran. Dia akan menolong setiap kita. Mari kita membawa setiap hati kita pagi hari ini. Yesus adalah kebenaran yang memerdekakan hidup saudara dan saya. Mari kita kembali memandang Tuhan, melihat kehendaknya di dalam hidup kita. Agar hidup kita ini kembali kepada posisi yang seharusnya di dalam Tuhan. Tuhan mau kita berjaga-jaga karena kita tidak tahu waktu dan saatnya. Bukan mungkin bicara tentang kedatangan Tuhan, tetapi hal-hal mulai dari hal-hal yang kecil dalam hidup kita. Bahkan seringkali kita melihat bahwa hidup kita ini, kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Maka itu mari kita memiliki hati yang selalu siap dengan minyak yang selalu ada agar pelita kita tetap menyala. Haleluya Yesus Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian yang berkata, Yesus Engkau kebenaran. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Sekali lagi kita katakan, Yesus Kau kebenaran. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku
Menjauhkanku dari kasih-Mu. Ya Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini mari ketika kita naikkan pujian ini, kita merenungkan bagaimana kita hidup hari-hari ini. Apakah ketika hidup kita sekarang ini tetap teguh dalam mengikuti kehendak Tuhan dalam hidup kita? Atau mungkin waktu-waktu ini, dunia ini berusaha membuat fokus kita, pandangan kita mulai bergeser daripada mengharapkan Tuhan, mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Bahkan kehidupan kita tidak lagi sesuai dengan kebenaran Tuhan. Kita mulai hidup dengan kebenaran-kebenaran kita sendiri. Mari pagi hari ini setiap kita kembali kepada kehendak Tuhan. Kita kembali memperhatikan hidup kita dengan seksama. Dan mari kita menjadi orang-orang yang arif, yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari semua katakan, kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari sekali lagi, biarlah ini semua doa kita di hadapan Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi, mari setiap kita katakan, dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapa, ini iman kami pagi hari ini. Dunia tak bisa menjauhkan kami dari kasih. Terima kasih buat apa yang Roh Kudus ingatkan bagi kami pagi hari ini. Bapa, berkati kami setiap umat-umat-Mu dimanapun kami berada. Tuhan, kalau kami masih ada di rumah kami masing-masing ketika beribadah, saat ini Roh Kudus biarlah Engkau berbicara bagi kami. Kami boleh memperhatikan kehidupan kami. Kami boleh tetap berjaga-jaga karena kami tidak tahu waktu dan saatnya. Kami membuang semua sikap-sikap kami yang suka meremehkan kebenaran, meremehkan nasihat-nasihat firman Tuhan dalam kehidupan kami. Tapi jadikan kami seperti gadis-gadis yang bijaksana, yang kami berjaga-jaga dengan terus mempersiapkan minyak kami, agar pelita kami selalu menyala di hadapan Engkau. Agar ketika waktu-waktu yang tidak baik datang, kami boleh tetap ada dalam terang Tuhan, memandang Tuhan di dalam kehidupan kami.
apapun yang terjadi hari-hari ini dalam kehidupan umat jemaat-Mu. Bapa, di dalam nama Yesus tolong kami Tuhan. Kami boleh melepaskan hal-hal yang menghalangi kami untuk selalu berada dalam kehendak Tuhan. Kami merelakan untuk melepaskan semua keadaan-keadaan itu, agar semua hal-hal yang berguna, hal-hal yang membangun iman kami, itu yang menjadi bagian hidup kami. Agar kami selalu Engkau dapati memiliki hati yang terus menyembah, memiliki mata hati yang selalu memandang kepada Tuhan. Berkati kami pagi menjelang siang hari ini Roh Kudus. Urapi setiap kami umat-umat-Mu, bahwa kami tetap dalam kehendak-Mu. Kasih-Mu melingkupi kami pagi hari ini. Tangan kami terus terbuka. Roh Kudus, penuhkan kami. Beri kami kekuatan yang baru. Apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Kalau hari-hari ini kami lemah, biarlah pagi hari ini kami berkata kami kuat. Kami adalah pahlawan-pahlawan yang mampu berjuang bangkit dari setiap keadaan kami. Hari ini kami yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus sembuh dari setiap keadaan kami. Ada kekuatan baru, ada sukacita, hati yang gembira menjadi obat yang manjur bagi setiap kehidupan kami. Sehingga kami boleh tetap menikmati kasih setia Tuhan, kebaikan-Mu Bapa yang selalu baik, yang selalu mengasihi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah firman-Mu ini bisa menjadi kekuatan, yang menjadi benih yang bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami masing-masing. Kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, biarlah kasih Tuhan terus melingkupi kehidupan kita mulai hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Berkat dari Bapa Sorgawi, kasih setia di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati setiap kita mulai saat ini dan sampai selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya berkata, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.